Halo, selamat malam. Saya Dika Saputra. Biasa saya di sini jadi tukang kabel. What's up? Tukang kabel ya. Aduh, ini menarik banget nih. Kita kedatangan tamu spesial banget. Mungkin jadi bos saya. Bapak Firda. Nggak usah. Kamu anjay, dia bareng di sini. Oke, jadi kita hari ini bakal bahas beberapa topik yang berkaitan dengan creative industry, production house, sedikit mengenai branding dan sejarah mengenai iPhone. Oke. That's all cover at school. Eh, Dika punya pertanyaan nih buat abang bos. Mungkin apa sih ya sejarah dari iPhone Picture sendiri gitu? Mungkin abang bisa jelasin. Oke, jadi iPhone Picture ini sebenarnya awalnya tuh kita mau diriin startup atau Oke. aplikasi yang kita kasih nama tuh Brightnesia. Awalnya Brightnesia itu artinya startup ini bergerak di bidang edukasi yang fokusnya ke dalam bidang soft skill. Yang kalau kita tahu sekarang platform yang besar itu Skill Academy atau Ruang Guru. Tapi kita awalnya itu kita mau fokus ke soft skill karena kita rasa Indonesia ini sebenarnya banyak orang-orang pintar yang di bidang akademis, tetapi banyak yang tidak aware tentang soft skill itu sendiri seperti kayak public speaking, social skill yang bahkan sebenarnya menurut riset skill-skill ini akan lebih berdampak kepada kesuksesan kita pada saat kita menghadapi kehidupan nyata. Oke. Gitu ya. Oke. Waduh, daging sekali ya pembahasannya. Aduh. Jadi Mungkin uh, mungkin ini udah selesai belum nih? belum. Oke, boleh jelasin. Jadi kan Silakan. Brightnesia, ada grup company namanya iPhone, terus bawahnya itu startup Brightnesia, satu lagi adalah iPhone Picture, which is iPhone Picture ini dari awal kita memang desain sebagai production house yang fokus atau specialize di produksi visual audio. Dan Brightnesia itu startup aplikasinya. Jadi ada dua founder, dulu saya dengan Kevin, terus ada 3 co-founder lainnya gitu. Setelah berbagai kompleksitas yang kita hadapi, mulai dari pengembangan aplikasi, terus apa itu namanya kalau model model aplikasi sebelum jadi itu namanya apa ya? Hmm, Eh, kayak yang model yang mau dipresentasiin tuh. Aduh, gue lupa ya. Oke, ntar kita cari. oke. Oke, next. Pada dasarnya itu dan kita kesulitan mencari pendanaan atau investor yang tertarik untuk masuk ke sini. Setelah beberapa bulan kita kesana sini riset, tapi kita anggap kita tidak berjalan dengan baik, tapi malah di iPhone Picture sendiri atau production house kita tetap ada kerjaan yang kita kerjain gitu, karena basically saya dari dulu udah menekuni bidang visual audio dan foto gitu, jadi base klien saya dan teman-teman gitu. Jadi singkat cerita, uh, Brightnesia itu co-foundernya pada bubar, pada balik kehidupan nyata. Ada yang Hmm. balik jadi dosen, ada yang balik ke korporasi atau perusahaan. Dan saya sendiri waktu itu masih bekerja di perusahaan di salah satu hotel di Bintan gitu. Tahun 2020 pada saat corona masuk. Oh iya uh, ya, maaf. Kalau boleh tahu di perusahaan itu abang jadi apa ya manajernya gitu? kalau tipikal saya sih apa ya, kalau dibilang orang yang ngelit teman-teman lah, kan teman-teman ini co-founder dan founder lainnya punya spesialisasi di bidang masing-masing. Ada yang jago coding, ada yang jago marketing, ada yang jago di bidang teknis lainnya kayak visual dan audio. Tapi gimana sih seorang leader yang uh, bisa menggerakkan tim ini untuk achieve goal? Tapi saya ngerasa waktu itu saya fail, dan ya, I think there's a lot of things that I can learn through that problem and condition that's who makes me today. Oke, mungkin dari kejadian itu mungkin bisa jadi ya diambil hikmahnya aja gitu. Yes. Mungkin ada filosofi buat ini kan pasti
namanya brand kan pasti ada filosofinya. Mungkin Ya. abang bisa jelasin filosofi dari Oke. iPhone sendiri. Kalau iPhone Picture sendiri itu kita brainstorming kalau nggak salah berapa, saya lupa ya, mungkin semingguan ya. Jadi kita riset beberapa nama karena kita tahu betapa kritikalnya sebuah nama untuk satu brand. Iya benar. Dapat iPod Picture itu saya terinspirasi dari buku Teaching Like Fire Finlandia, kalau nggak salah nama bukunya. Jadi pada tahun itu kita tahu Finlandia itu udah beberapa tahun di dalam dunia pendidikan mereka mempunyai sistem pendidikan terbaik di dunia gitu. Oke. Dan kita mulai pelajari tentang negara ini, melakukan riset yang kecil-kecil lah, riset, terus kita baca bukunya dan kita bisa lihat apa sih yang menyebabkan negara ini bagus gitu. Jadi kita mikir kenapa kita nggak ambil dari bahasa Finlandia aja gitu. Terus kita cari bahasa Finlandia yang sesuai gitu. Oh, ternyata bahasa Finlandianya otak itu adalah iPhone gitu. Jadi kita pakai aja. Baru tahu aku malah. Otak. Kenapa otak? Karena kita pikir otak itu adalah bagian terpenting dari sistem manusia yang mempunyai komando atas semua organ di tubuh kita. Jadi kayak Siap. your brain is important and is everything to the rest of your system of the body. Oke. Mungkin buat orang awam yang nggak tahu, iPhone kan termasuk PH tuh. Iya. Ya. Mungkin bisa dijelasin nggak bang, PH itu apa tuh menurut versi abang? Soalnya kan PH kan macam-macam tuh. Ada yang PH besar, contoh kayak studio Antelope juga, Antelope Studio, terus juga Cinema Art, terus Cinema, Rafi Films, yes, maupun Punjabi, banyak sebenarnya. Kalau menurut versiku yang selama beberapa tahun terakhir sudah di industri ini, PH adalah perusahaan yang memproduksi yang fokusnya di pembuatan visual dan audio gitu. Jadi mereka fokus di sini. Ada juga berbagai services lain kayak motion graphic, animation, atau sejenis itu gitu kan. Jadi kadang teman-teman ada yang susah membedakan nih antara media agency ataupun production house. Kalau media agency ini, kalau di industri besar di Jakarta, kalau suatu brand atau perusahaan besar, let's say Coca-Cola, mereka mau buat iklan, mereka bisa ke agensi dulu. Agensi mereka diskusi tentang kampanyenya apa, targetnya apa, tujuan marketnya apa, dan agensi ini yang akan mencari PH yang specialized, yang cocok untuk kebutuhan pembuatan video tersebut. Karena kan beberapa PH tuh punya karakteristik dan jenis-jenis portfolio yang sudah mereka buat. Jadi walaupun pada dasarnya PH itu buat video, tapi sebenarnya mereka punya spesialisasi. Misalnya contoh, ada PH yang khusus pembuatan iklan sport. Jadi dia kayak balapan, apa segala macam, balap mobil itu mereka garap. Tapi ada juga PH yang khusus di musik gitu misalnya. Jadi ada beda-beda gitu. Kayak produk juga gitu ya bang? Yes. Ya mungkin contoh kayak McDonald, terus sama Nike mungkin. Yes, Nike. Jadi positioningnya beda-beda. Terus ada juga satu lagi media besar yang kita kayak tahu TV, Trans TV, Transport kan. Nah media company ini juga kadang ketika mereka mau buat konten atau program TV, mereka juga melibatkan PH ini untuk memproduksi. Jadi tidak semua produksi internal itu dibuat oleh tim Trans TV. Kadang ada sinetron Indosiar gitu. Itu mungkin rumah produksinya beda itu, bukan Indosiar tim gitu. Gitu, yang buat naga-naga itu. Naga-naga katanya. Kocak. Dari abang cerita kan mungkin orang kayak aku kan mikirnya PH itu pasti mahal nih, mahal nih. Menurut abang PH itu mahal nggak sih? Gitu. PH itu? Iya, PH mahal nggak sih? Sebenarnya sih kalau saya pribadi, mahal dan murah itu relatif gitu. Let's say gini, misalnya ada suatu perusahaan lokal gitu di Tanjung Pinang ya. Iya. Bintan juga kalau nggak salah ya. Bintan ya.
beberapa Bintan itu juga perusahaan besar ya, investasi asing gitu. Let's say omset mereka satu bulan itu 500 juta gitu, Wow, 500 wow. juta. Dan lebih dari itu miliaran. Karena saya duduk di industri itu. Jadi mereka kan butuh marketing nih, butuh video, butuh desain untuk mengkampanyekan produk mereka. Dan disinilah PH gitu. Kalau seandainya mereka mau hasil yang maksimal, mereka tentunya juga harus invest gitu. Kalau let's say 500 juta, 5%-nya dari 500 juta berapa? Banyak ya. 25 juta. Yang 25. Bener nggak matematika gue? 25 lah. 25 juta. Jadi 25 juta itu sebenarnya angka yang kecil banget kalau untuk penjualan mereka per bulan gitu. Seharusnya mereka untuk mau mengimprove marketing mereka mau membuat kampanye tertentu, mereka harus willing untuk spend budget gitu. Jadi marketing ini it is sangat penting sebenarnya. Banyak orang-orang yang nggak aware gitu. Jadi saya kalau pribadi ketika berhadapan dengan klien, saya akan tanya dulu ke tujuan dari kampanye atau pembuatan video ini apa gitu. Terus tanya budget mereka berapa gitu. Terus kita ketemu nih di tengah antara budget mereka, kebutuhan mereka gitu. Jadi kalau PH ini nggak bisa fix price, artinya kalau buat video 5 menit 50 juta gitu. Biasanya gitu ya. Kita lihat dulu, misalnya kalau mahal murah itu bukan tergantung durasi, tapi lebih banyak kompleksitas yang terlibat di situ. Misalnya kayak ada video produksi, gue nggak mau pakai drone nih, gue mau pakai helikopter. Walaupun videonya 2 menit, tapi bisa aja itu produksinya, cost productionnya ratusan juta gitu kan, tapi beda-beda durasinya. Jadi kita akan hitung basically cost production, terus juga hal-hal lain gitu yang terlibat gitu di cost itu gitu. Jadi creative industry itu nggak sesimpel itu ngitung cost-nya. Kalau ditanya murah atau mahal sih, saya nggak bisa bilang itu mahal juga gitu. Kita misalnya let's say ada UMKM yang minta bantu. Relatif gitu. Yes, relatif. Tergantung marketnya. Kalau ada UMKM misalnya, dia baru buka gitu, belum punya omset, dan target omset misalnya 5 juta per bulan. Terus kita bilang, minta bikin video lah gitu. 30 detik untuk Instagram story, berapa budgetnya? 10 juta gitu. Mending ada main TikTok. Kan memberatkan gitu. Mungkin kita punya opsi yang untuk brand tertentu yang bisa kita produksi secara maksimal di studio sehingga cost-nya tidak terlalu besar. Jadi kita juga bagaimana produk kita sebagai problem solve ke kebutuhan UMKM tersebut gitu atau perusahaan tersebut. Jadi di iPhone sendiri saya atau tim kita itu ya spesialis di bidangnya masing-masing gitu. Pada saat awal misalnya klien butuh ini, kita akan tanya sedetail mungkin apa kebutuhannya dan tujuannya apa gitu. Sehingga kita benar-benar bisa membuat atau memproduksi video yang sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi dari klien tersebut, sehingga return of investment-nya juga maksimal gitu. Kan nggak semua kebutuhan video juga tentang marketing, ada juga tentang misalnya pemerintahan, mereka ingin mengkampanyekan suatu movement program kerja atau pariwisata, let's say. Kan return of investment-nya nggak bisa semata-mata dilihat dari berapa jumlah wisatawan yang ke Kepulauan Riau atau Tanjung Pinang. Banyak matriks yang bisa kita lihat gitu. Misalnya dari engagement sosial media, berapa viral atau sukses video tersebut. So, matriks-matriks kayak gitu yang udah tim kita lakukan dan riset. Kenapa iPhone itu spesialis di market pemerintahan dan perusahaan, karena kita melakukan itu. Jadi kita tidak melakukan hal lain, kita hanya melakukan itu. Wow. Oh iya bang, foto private kalau abang juga itu juga? Enggak. Kenapa bang? Karena kita nggak mau terlalu banyak mengambil kerjaan yang bukan rezeki ya. Specialize di bidang kita. Jadi kita mau fokus ke satu hal gitu. Let's say kalau analoginya itu tahu Michael Jordan? Tahu. Main apa? Main basket. Basket dong, masa main volley.
Dia posisinya sebagai playmaker. Oke, Atau playmaker. tahu. Jadi ada seseorang atau sebuah tim yang ditunjuk sebagai yang punya spesialisasi tersendiri gitu. Biasanya orang yang dibayar mahal adalah orang yang punya spesialisasi gitu. Kalau dokter juga, dokter umum sama dokter spesialis mahal mana? Jelas spesialis lah. Iya. Iya. Karena dia memang experience atau expertise yang dia bangun khusus untuk menyelesaikan masalah tertentu di scope tertentu. Jadi iPhone tuh seperti itu. Wow. Wow. Pembahasan yang sangat kompleks. Kompleks sekali. Kompleks sekali. Mungkin buat kalian yang tertarik buat nge-hire iPhone Picture bisa langsung ke Abang Firda. Gua Iya. marketingnya nih. Enggak, aku tukang kabel. Tukang marketing. kabel ya. Ya, jadi bisa kontak di website kita atau social media Instagram and Facebook. Oke. Instagramnya iPhone lo ya. Yes. Bang Firda juga. Aku juga boleh lah. Boleh. Boleh. Oke, mungkin itu aja Bang. Makasih banyak. Mungkin banyak banget pembahasan yang daging semua. Daging semua. Mungkin kayak aku pribadi mungkin suatu saat bisa bikin PH sendiri Yes. atau mungkin gitu aja. Terima kasih. Dadah. See you. Dadah, see you again. See you no.